Saudara-saudariku yang terkasih, Salam, semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini. Sabtu 22 November 2025. Gereja memperingati Santa Cecilia, perawan dan martir. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya, perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang percakapan Yesus dengan orang-orang Saduki mengenai kebangkitan orang mati. Orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan dan mencoba mempermalukan Yesus dengan mengajukan pertanyaan yang menurut mereka mustahil untuk dijawab jika kebangkitan itu nyata. Mereka bertanya kepada Yesus tentang kasus orang wanita yang menikah sampai 7 kali dan semua suaminya mati. Lalu bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Berhadapan dengan pertanyaan orang Saduki, Yesus dengan tegas menunjukkan kekeliruan pemahaman orang Saduki tentang hidup sesudah mati. Yesus menjelaskan bahwa kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat itu berbeda. Di dunia orang menikah dan dinikahkan. Namun di dunia yang akan datang, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, karena mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Saudara-saudariku terkasih, perikop Injil hari ini menegaskan keyakinan akan adanya kebangkitan orang mati dan kehidupan setelah kematian. Yesus membuktikan kebenaran ini tidak hanya melalui otoritasnya sendiri, tapi juga dari kitab suci yang dipegang teguh oleh lawan-lawannya. Kehidupan di dunia yang akan datang berbeda secara fundamental dari kehidupan di bumi. Konsep dan relasi duniawi seperti pernikahan tidak berlaku lagi di sana.
Yesus memberikan pengharapan dan jaminan pada kita yang percaya pada Yesus bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan kekal bersama Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.